about atau learning about itu kita mempelajari agama sebagai pengetahuan. Kalau dalam klasifikasinya UNESCO disebut dengan learning to know, belajar untuk tahu. Yang dengan kita tahu itu diharapkan kita tidak memperlakukan orang lain yang tidak sesuai dengan keyakinannya atau memperlakukan orang lain yang memperlakukan orang lain dengan cara yang keliru. Paham nggak? Paham ya? Jadi misalnya begini, di banyak negara barat itu kan sebenarnya tidak ada pelajaran agama. Beberapa negara itu ada pelajaran agama, tapi diajarkan semua agama yang ada di negara itu. Misalnya di Inggris itu ada pelajaran agama di sekolah, tapi yang diajarkan adalah semua agama yang ada di Inggris itu. Tujuannya apa? Supaya orang itu tahu bagaimana masyarakat Inggris itu beragama dan mengamalkan ajaran agamanya. Karena kalau orang itu tidak tahu, seringkali dia memperlakukan orang lain atau mengambil kebijakan untuk orang yang beragama itu dengan cara yang keliru. Jadi kalau sudah tahu, itu diharapkan bisa memberikan, dalam tanda petik tadi ya, memberikan akomodasi terhadap keyakinan seseorang. Nah, karena itu dia bisa jadi orang yang tidak beragama, tapi dia ingin memahami, mengerti mengapa orang itu beragama. Bisa jadi dia pemeluk agama yang berbeda, ya orang Islam tapi belajar agama lain, untuk tahu bagaimana orang itu beragama sesuai dengan keyakinannya. Dan itu prosesnya panjang, menarik itu. Nanti saya akan masuk ke bagian yang kedua pertanyaan itu. Siapa tadi? Yang dari Jepara tadi. Puspita. Bu Pusiania, ya. Pusmita. Pusnita. Saya biasanya ingatnya Anita. Ya, panggilannya Anita. Nah, jadi misalnya begini, ini cerita menarik ya. Waktu saya kuliah di Australia tahun 95 itu, saya kan kebetulan mengalami puasa di musim panas. Itu puasa di bulan Februari itu musim panas. Puasanya panjang sekali. Nah, saya itu karena masih belum paham budaya sana, setiap kali waktu buka itu saya keluar kelas. Tapi nggak bilang saya keluar kelas itu apa, saya nggak bilang. Sampai suatu ketika ada salah seorang dosen yang mencurigai saya, Anda kok setiap kali jam sekian kok keluar kelas? Akhirnya saya bilang, iya saya keluar kelas, saya puasa, saya berbuka. Nah, terus dia nanya, Anda puasa itu tidak makan, tidak minum gitu? Iya. Berapa lama? Ya dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Wow. Selama itu. Waduh, saya nggak mau mati saya. Bagi dia, ya orang bisa saja orang itu nggak makan selama itu kan. Karena banyak juga orang yang puasa itu puasanya dia tidak makan tapi tetap minum. Di agama Kristen dan agama Katolik menjelang Paskah itu kan ada puasa sebenarnya. Ada puasa juga tapi sudah banyak tidak menjalankan daripada menjalankan. Dan istilahnya dia itu pantang gitu, pantang. Ada kawan saya yang menjelang Paskah itu dia pantangnya tidak belanja di mall. Sampai hari Paskah nggak belanja di mall. Ada yang kawan saya juga dia pantang tidak makan daging, makan yang lain masih makan tapi daging tidak. Makanya umat Islam itu puasanya paling serius. Nah, tapi akhirnya dengan saya jelaskan seperti itu dia tahu oh, orang Islam itu puasanya begitu. Sehingga kita itu bisa tadi lita'arofu itu kan sebenarnya maknanya kan itu kan. Mengenalkan.
Nah, seringkali orang itu tidak cukup punya keberanian menjelaskan apa yang menjadi keyakinannya. Nah, tapi lama-lama ketika orang itu ingin menghormati, ya, beragama kan diyakini sebagai bagian dari hak asasi manusia. Freedom of religion, kebebasan beragama, maupun freedom from religion, kebebasan untuk tidak beragama itu kan hak asasi manusia menurut Universal Declaration of Human Rights. Ya. Nah, ketika kemudian masyarakat itu beragama, maka negara itu harus memperlakukan mereka sesuai dengan keyakinannya. Dan cerita menarik lagi, ini cerita ketika orang belum banyak mengenal Islam ya di Australia. Yang kedua, saya sama istri itu kan sering bepergian, istri saya kan berjilbab. Naik bis itu ditanya orang, kemudian Anda pakai apa itu? Kami pakai namanya jilbab. Anda nggak panas pakai jilbab seperti itu. Jadi bagi dia pakai kerudung itu panas, nggak nyaman. Ya kami nyaman-nyaman saja. Nah akhirnya dia tahu jilbab itu apa. Dan yang menarik lagi ketika orang sudah mulai makin tahu tentang halal food ya, makanan halal itu menarik. Di kota itu ada satu butcher ya, butcher itu penjual daging itu. Dia tahu antara daging halal dengan tidak. Yang halal itu tidak hanya, yang haram itu tidak hanya yang babi, tapi yang disembelih tidak sesuai dengan ajaran agama Islam juga haram juga. Sehingga kalau saya ke tempat itu, saya masih ingat namanya itu Sainsbury gitu di kota di Central Market itu. Dia tahu karena istri saya berjilbab, terus kalau saya ke situ biasanya habis sholat Jumat dari masjid terus ke situ, dia langsung datang. Kamu mencari daging halal ya? Ini sapi yang halal, ini sapi yang haram. Dia mulai tahu. Bersama-sama sapi kok yang satu halal satu haram, karena dia tahu yang sapi yang ini tidak disembelih menurut ajaran agama Islam. Ini daging sapi yang disembelih menurut ajaran agama Islam. Dan sekarang sudah mulai terbuka terhadap perbedaan itu. Dan itu bagian dari freedom yang dihormati di tingkat negara. Malah sekarang kalau namanya halal food ya, di Eropa itu jadi tren. Makanan halal itu kalau di Eropa itu jadi tren, termasuk di Italia, di banyak negara itu jadi tren. Trennya karena apa? Bukan karena dia mengikuti ajaran agama Islam, tapi dia mulai tahu orang Islam itu harus makan makanan yang halal, yang negara mengizinkan. Tapi yang kedua itu, daging yang halal itu rasanya lebih enak daripada yang tidak halal. Karena dengan disembelih itu, darahnya kan muncul, flash itu, keluar semua, darahnya itu kan keluar semua. Sehingga tidak ada darah yang nempel di daging. Sehingga kalau orang itu ahli kuliner, itu mesti mencarinya yang halal. Karena lebih enak. Termasuk orang Hindu Bali begitu juga. Waktu saya di Bali itu, orang-orang Hindu itu kalau mau menyembelih daging, menyembelih sapi, itu yang disuruh menyembelih orang Islam. Kalau orang Hindu kan cuma dicocok-cocok sampai mati kan, itu kan disembelih. Jadi itu mereka melihat itu lebih civilized ya, lebih berperi kebinatangan begitu. Dan lebih enak karena semua dagingnya itu fresh. Tuh, kenapa rahasia itu? Rahasianya kenapa orang penjual sate itu dagingnya kambingnya itu kan digantung ya. Tuh, kenapa digantung? Karena nggak ada kulkas. Kalau daging sate itu ditaruh di kulkas, sudah lain rasanya itu, sudah lain. Jadi dia digantung supaya yang atas dan rasanya lebih enak. Itu soal rasa. Tapi soal lain orang mulai paham soal bagaimana berpuasa itu. Kalau saya traveling ke berbagai negara itu kan selalu ditanya. Saya mau naik pesawat itu kan ditanya, terutama kalau penerbangan jauh yang dikasih makan ya, itu mulai ditanya, do you have dietary restriction? Apakah Anda punya makanan tertentu yang Anda memang tidak makan? Saya menyebut halal food. Saya hanya makan makanan yang halal. Nah cuma kadang-kadang orang itu belum tahu semua tentang halal itu. Sehingga pernah ada anekdot, ini cerita nyata ini. Anekdot tapi nyata ya, bukan hanya guyon maton. Waktu ada rombongan Muhammadiyah ke Inggris. Nah itu kan penerbangannya lama itu. Nah terus
Dia order halal food, akhirnya dikasih makan itu makanan India terus. Pulang pergi makanan India rasanya tuh nggak karu-karuan itu. Lama-lama mereka itu protes kok begini terus. Kan ada order makanan halal. Menurut mereka makanan halal itu ya makanannya orang India, Pakistan, Bangladesh itu. Padahal kalau dia mau kan bisa saja kan, saya hanya makan ikan. Kan semua ikan nggak halal kan? Ikan paus halal nggak? Halal ya? Halal. Bukan ikan paus itu bukan ikannya paus. Bukan. Nah, maksud saya kita tuh perlu declare menyatakan itu dan orang itu tidak perlu menyembunyikan. Karena dengan kita menyampaikan itu, orang itu menjadi tahu apa yang bisa diberikan untuk membuat orang itu merasa nyaman. Gitu. Makanya kalau Anda di dalam budaya masyarakat barat ya, ini soal budaya. Kalau Anda disuguhi minuman, kemudian Anda tidak minum, kemudian Anda bilang yes, gitu, ya, tapi nggak makan, dia tersinggung. Karena itu biasanya kalau mau bertamu itu kita ditanya, Anda makannya apa saja? Makannya apa saja? Nah, sehingga dengan dia mengetahui kita makan apa saja, itu dia sediakan apa yang kita makan dan dia merasa senang karena bisa melayani kita. Nggak kayak orang di Jawa kan? Bertamu langsung dikasih teh manis. Padahal belum tentu kita suka teh manis. Saya sekarang kalau ke Jawa itu sudah bingung dulu. Setelah 22 tahun di Jakarta itu kalau ke Jawa mesti teh itu manis. Kalau bilang manis, itu manisnya double. Kayak minum gula itu. Harusnya kan tanya dulu, Bapak mau minum apa? Teh atau kopi? Tehnya manis apa enggak? Itu supaya kita tidak salah main orang. Kalau orang sudah gula tinggi, dikasih teh manis, oh stroke di situ. Atau dia punya penyakit mah misalnya dikasih kopi, yang kopinya kopi yang kecut, habis itu murus-murus dia. Lebih bagus apa? Minumnya apa? Makannya apa? Itu bukan rewel, bukan. Tapi bagaimana melayani orang sesuai dengan apa yang menjadi keyakinannya. Sehingga tidak perlu kita menyembunyikan. Makanya di Inggris itu di mana-mana ada prayer room. Karena orang mulai tahu orang Islam itu tidak seperti orang Kristen yang ibadahnya seminggu sekali. Atau seperti orang Yahudi yang juga seminggu sekali, tapi dia 5 kali. Nah, kalau orang yang tidak mau melayani kan ini kok agama kok terlalu serius sih. Tapi kalau dengan menyatakan itu, dengan tahu itu, dengan mempelajari itu, tidak berarti dia jadi orang Islam, tapi dia mengerti bagaimana orang Islam itu beribadah. Makanya kan di stadionnya Manchester City ya, itu stadionnya apa namanya? Etihad. Itu kan ada musola karena banyak pemain yang beragama Islam. Bahkan kemarin ketika puasa itu kan begitu waktu berbuka, pertandingannya dihentikan sebentar supaya yang pemain Muslim itu berbuka. Gitu. Tidak kemudian dibilang salah sendiri kenapa puasa, begitu. Itu buah dari orang mempelajari dan mengetahui keyakinan orang lain. Gitu. Ini cerita lagi waktu saya di Australia itu kan, kebetulan anak saya pertama tuh lahir di sana. Nah begitu anak saya itu lahir itu langsung ditaruh di atas perut istri saya, dan kemudian perawatnya nggak ngapa-ngapain gitu. Saya langsung bilang, kenapa Anda kok diam saja? Nah, terus dia bilang, ini menurut yang saya pelajari, Anda orang Islam, setelah ada kelahiran, Anda ada upacara untuk menandai kelahiran itu. Mungkin yang dia terima setelah lahir itu diadzani. Gitu kan? Karena yang dia terima mungkin paham yang azan itu. Nah, kalau di Muhammadiyah kan lahir aja gak diadzani kan, kalau NU kan diadzani kan. Makanya orang NU itu ngajinya lebih pinter karena begitu lahir sudah diadzani. Sampai di dalam yang lain juga diadzani lagi gitu. Menjawab pertanyaan malaikat juga diajari lagi gitu kan. Tapi pertanyaan malaikat sama terus. Baru buka terus ya pernah berubah. Padahal pertanyaan sudah bocor masih saja ditanyakan lagi. Tapi ini canda nggak serius ya. Nah, maksud saya dia kemudian tahu bagaimana ritual umat Islam itu ketika ada peristiwa kelahirannya. Kalau tidak bisa seperti itu kan enggak. Walaupun tidak selalu ini bisa dilakukan ketika dalam konteks tertentu di negara itu ada kelompok yang bertentangan. Saya cerita ya, saya waktu sempat ke Belanda. Mohon maaf kalau saya banyak cerita luar negeri ya, karena
Biar Anda terbayang keluar itu seperti apa. Saya itu baru ke 52 negara. Baru.